Belum lama ini saya mengupload video tentang Kiai Haji Ali Badri, tentang tulisannya yang menyatakan bahwa para imigran dari Yaman atau para Habib dari Yaman itu dulu datang ke Nusantara itu mereka itu bekerja kepada Belanda. Ada yang menjadi tukang sapu, ada yang menjadi satpam, dan lain sebagainya. Intinya mereka itu bukan dakwah, tapi bekerja mencari uang kepada Belanda. Nah itu agak menarik waktu itu. Tapi begitu tadi saya melihat suara percakapan, ini kan lagi beredar, lagi ramai ya, percakapan tentang Kiai Haji Ali Badri dengan pihak Ba'alawi. Kita simak bersama videonya ya. Jadi intinya setelah melihat video ini kita menjadi kecewa dengan yang namanya Kiai Haji Ali Badri. Kita simak bersama videonya ya. Habib yang nggak tahu itu ceritakan saya. Rabi Ta'alawi itu salahnya besar sama anak saya. Anak dikeroyok sama Habib dulu sampai rapat di Talwa, rapat yang kedua di Taufik. Dan akhirnya mereka waktu itu bilang ya sudah damai. Ternyata enggak, mereka masih mendesak Sofwa supaya dikeluarkan saya. Anak dikeluarkan dari alumni dan anak dia minta mengalah karena alumni nggak mau ribet. Habib itu sudah keterlaluan saya. Anda kurang sabar gimana? Anda hanya minta Rabi Ta'alawi minta maaf sama anak, sama kiai yang dulu bergabung sama anak. Itu aja. Anda bantu selesai masalah ini. Coba dari awal Rabi Ta'alawi itu minta maaf sama anak, kemudian minta tolong. Enggak, udah kelar dari dulu, dah. Imat udah selesai dari dulu. Jadi di sini sangat disayangkan ya, seolah-olah polemik nasab yang ada selama ini cuma adalah karena perseteruan atau permusuhan dua kubu, yakni kubu Wali Songo dan kubu Ba'alawi. Nah ini tidak benar dan tidak tepat, apalagi kalau sampai ada penggiringan opini seolah-olah orang yang membahas nasab Ba'alawi itu cuma karena membela Kiai Haji Ali Badri yang kala itu katanya pernah dipermalukan oleh Ba'alawi. Nah itu tidak benar, karena selama ini yang diperjuangkan oleh orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi itu adalah kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang dzurriyyah Nabi. Karena selama ini kan kita melihat sendiri ada segelintir oknum atau sekelompok orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam kelakuan sehari-hari itu banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Kemudian yang kedua, dalam hal pembuktian mereka kan tidak bisa membuktikannya, di mana ketika melalui kajian kitab nasab para Ba'alawi ini tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian melalui kajian sejarah juga tidak terbukti. Kemudian melalui tes DNA itu juga tidak terbukti. Maka ketika ada orang atau kelompok atau oknum yang mengatasnamakan Kanjeng Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi cuma untuk kepentingan pribadi, cuma untuk memanipulasi masyarakat atau untuk mempengaruhi masyarakat agar benci dengan pemerintah yang sah, agar masyarakat membenci dengan ulama-ulama Nusantara. Nah itu kan menjadi problem, menjadi masalah. Maka kita pasti akan bertanya-tanya, benarkah dia ini adalah keturunan Kanjeng Nabi? Dan sangat menarik sekali ketika ada kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani yang menyatakan bahwa ternyata nasab Ba'alawi atau nasab para Habib dari Yaman itu tidak terkonfirmasi, terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Itu kan sebuah jawaban yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat diharap-harapkan oleh rakyat Indonesia. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya pihak Ba'alawi atau para Habib dari Yaman itu memang bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi, karena berdasar kajian kitab nasab tidak terbukti, berdasar kajian sejarah tidak terbukti, berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Dan sekali lagi, persoalan nasab Ba'alawi ini bukanlah perseteruan atau permusuhan antara kubu Ba'alawi dengan kubu Wali Songo, apalagi cuma permusuhan antara Kiai Haji Ali Badri dengan Ba'alawi. Itu bukan, tapi semua ini murni karena membela kebenaran, yakni kebenaran tentang Kanjeng Nabi. Karena kita semua itu cinta dan sayang dengan namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena nama beliau itu sangat harum, sangat mulia. Jadi jangan sampai nama beliau itu kok dimanfaatkan atau digunakan oleh sekelompok orang atau oknum cuma untuk kepentingan pribadi. Itu kan sama saja mempermalukan nama Kanjeng Nabi. Jadi sekali lagi, setelah melihat atau mendengar percakapan Kiai Haji Ali Badri dengan pihak Ba'alawi, kita semua itu sangat kecewa sekali, sangat disayangkan. Kenapa ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo tapi punya prinsip atau pemikiran seperti itu?